Kita masuk ke pertemuan ketiga tentang ilmu warisan. Di sini materi ketiga kita akan praktik praktik cara menghitung warisan. Mari kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dua orang nih joining. Cara menghitung warisan. Kita sudah teorinya 2 kali pertemuan, sekarang praktiknya. Untuk membagi warisan, kita harus paham betul tentang furudul muqaddarah. Angka-angka yang sudah ditentukan untuk ahli waris. Siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, kalau sudah tahu nanti ada rumusnya dalam ilmu matematika dikenal dengan nama KPK atau asal masalahnya. Ini harus kita pahami tentang asal masalahnya. Di ilmu matematika ada ya, kalian sudah mempelajari ya. Insya Allah sudah mempelajari tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil, yaitu kita harus memahami angka berapa yang bisa dibagi oleh angka furudul muqaddarahnya gitu. Nah, di sini ada 7 macam KPK atau 7 macam AM. Kita menyebutnya AM ya, asal masalah. Karena ini masalah kan harus dipecahkan kan. Warisan ini masalah harus dipecahkan, maka kita harus mencari asal masalahnya. Asal masalahnya ada 7. 2, 3, 4, 6, 8, 12 sama 24. Yang sangat sering muncul itu angka 12 kalau enggak 24. Yang sangat sering muncul. Tapi angka-angka ini juga sangat mungkin muncul, gitu ya. Baik, kita ketika melihat ada sebuah kasus, nah harus mengira kira-kira angka ini yang mana yang dipakai. Nah, untuk memudahkan perkiraan kita dengan cara melihat furudul muqaddarahnya. Mari kita lihat langsung contoh kasusnya, ya. Karena kalau teori seperti ini saja bingung nantinya ya, mumet nantinya. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini pilihan AM-nya, asal masalahnya ada 2 sampai 24. Angka ini saja ya. Dan dalam kasus-kasus belakangan nanti muncul 27, tapi itu hal yang sangat jarang sekali muncul dan kasus-kasus tertentu begitu yang tidak umum. Yang umumnya adalah angka-angka ini yang dipakai. Contoh, sebuah keluarga ya, ada yang meninggal. Meninggal di sini berarti suami ya yang meninggal karena istrinya hadir di sini. Nah, suami tersebut, si laki-laki tersebut meninggal dan dia meninggalkan keluarga ini, ayah, ibu, dan istrinya. Di sini tidak ada anak ya, tidak ada anak. Jumlah hartanya 960.000. Kemudian kita lihat ahli waris yang ada dan bagian-bagian mereka. Bagian-bagian furudul muqaddarah mereka. Pertanyaan, ayah kenapa dapat asobah? Ayah kenapa dapat harta sisa? Ya, karena tidak ada anak. Tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan atau salah satu dari keduanya. Kalau ada anak laki-laki atau ada anak perempuan, ayah tidak jadi asobah. Dia dapat 1/6 atau cucu dari anak laki-laki ya. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dia tidak jadi asobah. Dia dapat 1/6. Ibu kenapa 1/3? Karena tidak ada anak. Ibu dapat 1/6 kalau ada anak. Istri kenapa dapat 1/4? Karena tidak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Nah, coba dilihat di sini. Asobah cuekin dulu karena dia dapat sisa. Nanti tergantung sisanya berapa. Ibu dilihat di sini 1/3, istri 1/4. Di sini ada angka 3 dan ada angka 4. Angka AM mana yang bisa dibagi oleh 3 dan 4? Coba dipilih. Angka yang bisa dibagi oleh 3 dan 4. Angka berapa AM-nya? 12. 12, Afifu. Terima kasih. 12. Berarti AM-nya kita tentukan 12 ya. AM-nya 12. Cara selanjutnya adalah asobah kita belakangkan, kita langsung ke ibu dulu. Ibu dapat 1/3. Ada yang join di sini terlambat, Danang. Oke. Ibu dapat 1/3. Nah, 1/3 kali 12. 1 kali 12 dibagi 3.
Ya, 1 kali 12 bagi 3 sama dengan 4. 4 per 12. Dari mana 12? Dari AM. Ya, insya Allah bisa dipahami. Kalian jago matematika semua kan? Oke, selanjutnya kita lihat yang istri. Istri dapat 1/4. 1/4 kali 12. 1 kali 12 bagi 4 sama dengan 3. 12 bagi 4, 3. 3 per 12. Nah, karena ayah di sini asobah, kita lihat di sini 4 sama 3. 4 sama 3 kalau ditambahkan kan 7. Sementara di sini ada 12. Berarti masih kurang berapa untuk sampai angka 12 ini? 4, 3, tambahin agar jadi 12 berarti 5. Ayah ini asobah 5. 5 per 12. Jadi total 12 per 12. Nah, karena ada harta 960.000, bagaimana cara selanjutnya? Yang ini kita geser. Ya, yang ini kita geser. Kali dengan harta. 4 per 12 kali 960.000. 4 kali angka harta dibagi 12 sama dengan 320.000. Geser kepada yang istri. Istri 3 per 12. 3 kali harta dibagi 12 sama dengan 240.000. Nah, yang ayah asobah 5 per 12 kali harta sama dengan 400.000. Apakah totalnya sama? Ternyata totalnya sama. Dan memang ini harus sama, persis harus sama. Per-nya ini harus per AM ya. Kalau AM-nya 24 berarti per 24. Di sini total angkanya kalau dijumlah ya harus 24. Kalau AM-nya 8, di sini per 8 berarti kalau ini ditotal juga harus per 8. 8 per 8. 12 per 12, 24 per 24 tergantung AM mana yang dipakai. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? 12A? Halo, 12A? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, Danang. Kita lanjut. Contoh soal kedua. AM-nya lihat ya, 2 sampai 24 tinggal dipilih mana yang sesuai dengan setelah diketahui furudul muqaddarahnya dulu. Nah, kalau kasusnya sederhana seperti ini, ada kolom chat, apakah ini pertanyaan? AM-nya terserah Pak milihnya. Tergantung angka furudul muqaddarah, tidak terserah ya, tidak terserah. Jadi kita lihat ini dulu, tentukan furudul muqaddarahnya, lalu kemudian angka mana yang bisa dibagi oleh angka-angka furudul muqaddarahnya ini. Langkah pertama memang kita harus menentukan siapa ahli waris yang berhak dan berapa angka furudul muqaddarahnya. Karena ini contohnya contoh yang sederhana-sederhana dulu ya, contoh yang sederhana-sederhana dulu, yang langsung diketahui ahli warisnya. Nanti kalau keluarganya keluarga besar, langkah pertama adalah kita menyeleksi dulu mana yang ahli waris dan mana yang bukan ahli waris ya. Setelah harta diketahui tentunya ya. Seleksi pertama di pertemuan dulu adalah kita menyeleksi harta waris dulu ya. Jangan-jangan di situ ada harta orang lain. Kita seleksi dulu. Ini contoh kasus yang sudah diketahui siapa saja ahli warisnya di sini. Contoh kedua. Suami, ibu, kakek. Di sini tidak ada anak ya. Berarti suami dapat berapa ketika tidak ada anak? Nah, di sini harus tahu dulu berapa furudul muqaddarah si suami. Tidak ada anak, suami dapat berapa? Ada yang hafal? 1/4. 1/4 salah. 1/3. 1/3 salah. 1/8. 1/8 apalagi, bukan haknya. Oke, 1/, karena tidak ada anak, 1/2. Kalau ada anak, 1/4. Nah, kemudian ibu. Ibu karena tidak ada anak, dapat ibunya almarhum ya. Ibunya almarhum ini berarti ibunya si perempuan, karena yang meninggal perempuan. Di sini ada suami, dia duda. Nah, ibu dapat 1/3. Kenapa 1/3? Karena tidak ada anak. Kalau ada anak, 1/6. Kakek asobah. Kakek kok dapat, Pak? Iya, karena ibu ini juga ternyata janda, tidak ada suaminya. Sudah meninggal, si bapak. Kalau ada bapak, bapak asobah. Kalau ada cucu, cucu kedua asobah. Nah, karena tidak ada bapak, maka digantikan oleh kakek, kakek asobah. Ya. Nah, coba dilihat angka 2 sama angka 3. Pertanyaan dari Hamada, apakah kita bebas memilih? Terserah kita. Tidak, kita harus menentukan ini dulu nih yang bisa dibagi oleh angka 2 sama angka 3. Coba ditebak angka berapa yang bisa dibagi angka 2 sama angka 3? 6. 6. Oke, ada DM 1.
6, oke. 6, berarti AM-nya sudah kita ketahui 6. Lanjut, 1/2, karena kita sudah tahu AM-nya ya, 1/2 kali AM. 1 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3/6 kali harta sama dengan 100.200.000. Ibu dapat 1/3, berarti 1/3 kali AM, 1 kali 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2/6. Nah, 2/6 kali harta, 2 juta kali 400. 2 kali 2.400.000 dibagi 6 sama dengan 800.000. Nah, coba dilihat di sini. 3, 2, 32 kan 5. Ini per 6. Berarti kakek asobahnya berapa? 1/6. 1/6. 1/6 ya. 400.000. Tadi ada yang japri ke Pak Rian di WA di WhatsApp. Pak, ini kalau suami dapat 1/2, sisa hartanya buat siapa? Pak Rian jawab, ya buat ahli waris yang lain. Siapa yang ada di situ? Apakah si istrinya? Apakah yang lainnya ya di sini? Nah, ini contoh kasus yang ibu sama kakek. Jadi jelas ya, 6/6 total harta sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan 2.400.000. Ini contoh soal. Sekarang contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga dengan agak yang lebih banyak ahli waris yang hadir ya. Coba kita lihat di sini ya. Berarti yang meninggal di sini si suami ya, karena istrinya sudah jadi janda. Kemudian di sini ada anak laki-laki, kemudian ada cucu laki-laki, dan ada ibu sama ada ayah. Kita lihat jumlah hartanya 50 juta. Yang pertama kali kita lakukan adalah menyeleksi terlebih dahulu. Apakah ada yang bukan ahli waris di sini? Coba ditebak, apakah ada yang tidak dapat warisan di sini? Cucu laki-laki. Cucu laki-laki tidak dapat warisan. Kenapa cucu laki-laki tidak dapat warisan? Ada anak laki-laki. Terhalang oleh anak laki-laki. Ini bapaknya ini ya. Oke. Lihat di sini. Mahjub, terhalang ya. Cucu laki-laki mahjub, terhalang ya. Terhijab. Siapa hijabnya? Anak laki-laki. Hijab, mahjub. Halang, menghalangi ya, yang menghalangi dan yang terhalangi. Cucu laki-laki mahjub, terhalangi oleh anak laki-laki. Anak laki-laki ini menghijab si cucu. Nah, janda dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki dapat 1/4. Kemudian ibu dapat 1/6, ayah juga dapat 1/6. Oke, coba dilihat di sini ada angka 8, 6 sama 6. Berapa AM-nya? Tebak. 24. 24. Angka yang bisa dibagi oleh 8 sama 6. Kita runut ya, yang anak ini belakangan, asobah belakangan. Karena ini bukan, jadi kita nggak libatkan. Ke istri dulu ya, 1/8 dibagi, 1/8 dikali AM dibagi ini ya, sama dengan ini. Coba kita hitung. 1 kali 24 bagi 8 sama dengan 24 bagi 8, 3. 3/24. 24 dari mana? AM-nya. Berarti 3 dikali 50 juta dibagi 24 sama dengan ini. Sambil dibuka kalkulator ya. Mungkin ada yang khawatirnya ada yang keliru dari hitungan angka-angka ininya. Kemudian kita geser ke ayah ya. Ke ibu ya. Ibu 1/6. 1 kali 24 dibagi 6 sama dengan 4/24. Kali 50 juta sama dengan 8 juta sekian. Kemudian ayah juga sama 8 juta sekian. Kemudian anak laki-laki ini. Anak laki-lakinya kan cuma sendirian dia. Berarti dapat asobah. Kita geser lagi. Kita kembali lagi dulu. 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 11. Butuh berapa angka agar jadi 24? Butuh 13. Berarti 13/24 kali 50 juta. Sama dengan 27 juta sekian. Itu ya. Ini langkah-langkahnya. Ulangi, varian ulangi. Langkah-langkah pertama adalah kita menyeleksi mana yang harta warisan, mana yang bukan. Yang bukan keluarkan, buat pengurusan jenazah juga keluarkan, buat rumah sakit keluarkan dan sebagainya. Baru jumlah harta yang siap dibagi. Setelah itu seleksi ahli waris, mana yang bukan dan mana yang berhak. Setelah itu kemudian kita pahami dulu furudul muqaddarahnya masing-masing ini berapa. Setelah itu baru kita harus tahu berapa AM-nya. Nah, setelah AM-nya langkahnya seperti ini. Kita mengalihkan furudul muqaddarah dengan AM, lalu dikalikan dengan harta, maka bagian-bagiannya segini. Saya pahami insya Allah ya. Ini contoh soal yang kita kerjakan bareng-bareng.
Nah, sekarang latihan. Kalian kerjakan sendiri. Pakai kertas masing-masing di rumah masing-masing. Coba ditebak ini berapa bagian ahli waris masing-masing. Kalian tanya nanti berapa bagian bapak, berapa bagian ibu, berapa bagian 2 anak laki-laki, dan berapa bagian 1 anak perempuan. Harta peninggalannya 18 juta. Kalian kasih waktu 1 menit cukup nggak ya? 1 menit coba dari sekarang. Galang Amarjo ini. Terlambat berarti. 1 menit dari sekarang, Parian tunggu ya. Oke, Parian sambil hitung. Dari kertas atau pakai kalkulator yang lebih cepat, monggo terserah. Oke, 15 detik lagi. Di sini kita lihat yang seorang perempuan meninggal ya. Berarti di sini seorang perempuan. Di sini kelihatan suami nggak ada ya. Jadi ini janda yang meninggal. Seorang perempuan istri ya. Janda di sini karena ahli warisnya tidak ada suami di sini. Janda punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Masih ada ayahnya, masih ada ibunya. Suaminya sudah nggak ada. Berarti dia menjanda terus, tidak bersuami lagi. Baik, sudah waktu habis. Kita lihat. Ada yang mau coba menjelaskan? Ada yang mau coba menyelesaikan masalah ini? Afifu? Hamada? Mau coba? Oh, belum ada suara. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Jawaban, Bapak 1/6. Pertanyaannya kenapa Bapak 1/6? Karena ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ibu juga sama, ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Kemudian anak laki-laki asoba binafsi, anak perempuan asoba bil ghair. Asoba binafsi karena memang dia berhak dapat ketika tidak ada anak perempuan. Anak perempuan ini dapat, dia aslinya bukan asobah ya, kalau ada dia sendiri atau berdua semuanya perempuan, tapi ketika dia tergait ya, terbawa oleh laki-laki, dia asobah bil ghair. Oke, AM-nya 6 ya. Angka yang bisa dibagi 6 adalah 6 ya. Oke, yang lebih kecil yang kita pilih ya, yang lebih kecil kita pilih. Angka 12 bisa nggak dibagi 6? Bisa, tapi kita pilih yang lebih kecil. Oke, lihat, Bapak 1/6 kan, furudul muqaddarahnya 1 kali 6 dibagi 6 sama dengan 1/6. Kali harta 18 juta, 3 juta. Ibu 1/6 kali harta kok bisa bagiannya beda? Karena si ibu 1/6-nya bukan dari total harta warisan, tapi dari total harta warisan setelah dibagi buat si bapak. Ya, jadi kalinya kali 15 juta. Diulang, 1 kali 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 kali 15 juta dibagi 6 sama dengan 2.500.000 rupiah. Nah, coba dilihat karena ini laki-laki asoba, anak perempuan juga asoba, 18 juta dikurangi 3 juta 15 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 12.500.000, ya kan? 12.500.000. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Caranya begini. 2 anak laki-laki asobah 2/2 karena satu anaknya dihitung 2 bagian. Ya, berarti 4 bagian ini. 4 bagian, ya, 4 bagian. Anak perempuan ada 1. Anak perempuan ini 1 bagian. Ini titiknya kurang 1 ini ya, maaf. Varian kurang 1 ini titiknya nih. Nah, di sini kita lihat 2 anak laki-laki masing-masing satu anaknya 2 bagian. Misalkan Varian dapat 2 bagian. Ahmad dapat 2 bagian, ada Fatimah 1 orang. Nah, total kan kalau dihitung ini 5 ya. 2 tambah 2 4 tambah anak perempuan 1 5. Berarti harta sisa kan 12.500.000.
Dibagi 5, berarti perbagiannya 2.500.000. Nah, Aparian dapat 5 juta karena 2 bagian. Kemudian saudara Aparian bernama Ahmad itu juga dapat 5 juta karena 2 bagian. Lalu perempuan yang Fatimah tadi, satu orang dapat 2.500.000 total sesuai dengan jumlah harta yang ditinggalkan yaitu 18 juta. Latihan 2. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Meninggalkan harta warisan 100 juta siap dibagi. Nah, definisi siap dibagi ini maksudnya sudah bersih, sudah dikurangi biaya pengurusan jenazah, sudah bayar utang, sudah bayar zakat, dan sebagainya. Bersih 100 juta, berapa bagian ahli waris masing-masing? Nah, kita lihat di sini. Ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Yang meninggal adalah sang suami. Anak laki-laki dapat berapa? Di sini Pak tanya ya. Coba anak laki-laki di sini berapa? Danang. Anak laki-laki berapa, Danang? Berapa ya? 50, Pak. 50 apa? 50 juta? 50%? 50 juta 50%, Pak. 5, oke. Furudul muqaddarahnya berapa anak laki-laki? Ada enggak? Gimana, Pak? Furudul muqaddarahnya anak laki-laki ada enggak? Ada kali, Pak. Oh, kok kali nggak yakin ya. Oke, anak laki-laki asobah binafsi dia nggak dapat ya. Anak perempuan, anak perempuan sama ya, asobah bil khair. Berarti kita hanya bagi buat si istri saja. Karena yang ini asobah ya. Jadi ini gampang membaginya. Kita lihat ahli warisnya, seorang istri, seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, karena ini asobah semua yang ada hanyalah istri, 1/8, berarti ini kita lihat AM-nya berapa di sini AM? 8. 8, Afifu, 8. Nah, berarti 1 kali 8, karena istri dapat 1/8 ya ketika ada anak, tidak ada anak 1/4. 1 kali 8 dibagi 8, berarti 1 kali 100 juta dibagi 8 sama dengan 12.500.000. Ada sisa setelah dikurangi ini 100 juta dikurangi ini, berarti ada sisa berapa? Ada sisa sekitar 87.500.000. Anak laki-laki 1, 2 berarti kan hitungnya. Anak perempuan ada 1 berarti dihitung 1, 2 banding 1 berarti total 3 bagian. 87.500.000 dibagi 3 bagian, per bagiannya masing-masing dapat 29.166.000 rupiah ya. Sekian. Dua anak laki-laki karena dapat 2 bagian jadi segini ya. Kalau di total maka bersih 100 juta. Di sini berarti tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada yang lain, hanya ada istri saja. Mudah-mudahan difahami. Ini latihan yang lebih rumit ya. Sekarang latihan yang lebih rumit lagi. Geser gitu ya. Nanti semakin rumit nih. Setelah ini semakin rumit. Seorang suami meninggal dunia. Meninggalkan ahli waris, seorang janda, 2 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Harta peninggalan 50 juta, mempunyai utang 15 juta, biaya pemakaman 13 juta. Berarti kita di sini bersihkan dulu hartanya. Ya. 50 dikurangi 15 sama dengan 35, 35 dikurangi 3 sama dengan 32. Berarti harta warisannya 32 juta. Ahli waris kita runutkan, ada istri, ya karena ada anak 1/8, kemudian 2 anak laki-laki sama 3 anak perempuan ini asobah, ya asobah. Karena ini 2 orang berarti 2 tambah 2 4, karena ini 3 orang berarti 3, 4 ini 4 tambah 3 7, ya. AM-nya 8, jelas ya. Berarti tinggal 1 kali 8 bagi 8 ya. Maaf 1 tinggal 2 juta. Ini langsung dikali harta ya. 1 kali 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 kali 1/8 ya sama aja kan? Ya sama aja. Kali 32 juta sama dengan 4 juta. Karena tadi sudah kita hitung ada 7 bagian, sisanya berarti berapa nih? 28 juta. 28 juta dibagi 7. 28 juta dibagi 7. Per bagiannya berapa? Tinggal dikalikan dengan jumlah anak laki-laki dan anak perempuan. 3 orang. Berarti per bagiannya itu 4 juta ya. Per bagiannya itu
4 juta. Jadi satu anak perempuan dapat 4 juta, anak perempuan kedua dapat 4 juta, anak perempuan ketiga dapat 4 juta. Nah, dua anak laki-laki berarti dapat 4 juta kali 2 ya, 8 juta, masing-masing 8 juta. Habis 32 juta. Mudah-mudahan bisa dipahami. Latihan keempat. Seorang pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah 4.000 meter persegi, tinggal dibagikan kepada ahli waris ya, sudah dibagi-bagi buat yang lain kalau itu bukan harta pewaris. Ahli warisnya 4 orang anak laki-laki, 2 orang saudara laki-laki sekandung dan 3 orang paman. Berapakah bagian masing-masing? Nah, kita lihat. Ini mau habis. 2 orang anak saudara laki-laki sekandung ini terhalang sama anak laki-laki berarti tidak dapat. 3 orang paman ini juga jauh ya, terhalang oleh anak laki-laki berarti yang ini mahjub ya. Yang lain mahjub 0. Berarti 4 orang anak laki-laki tidak memandang usianya berapa, langsung bagi saja per orangnya berarti dapat tanah 1000 meter. Ya, kalau di Jakarta tinggal dikalikan 1000 meter kali berapa juta per meternya, lumayan ya. Lumayan. Latihan 5, lebih rumit lagi tuh. Wah, lihatnya aja udah mumet ya. Jika seorang meninggal dunia, meninggalkan harta berjumlah 3 buah rumah, masing-masing seharga 150 juta, sebidang tanah seluas 500 meter per meter harganya 500.000. Pinggiran kota mungkin ya. Pinggiran kecamatan ya. Simpanan uang di bank 300 juta dan uang tunai 750 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 3 cucu, 5 cucu perempuan. Semuanya dari anak perempuan, seorang saudara laki-laki, 2 orang saudara perempuan, serta ibunya. Namun sebelum meninggal ia berwasiat di hadapan para ahli warisnya agar sebuah rumahnya diberikan kepada sebuah yayasan dan 2 orang pembantunya diberi masing-masing 25 juta. Berapakah masing-masing ahli waris memperoleh harta warisan? Mumet nggak tuh? Nah, kalau dihadapan dengan kasus seperti ini. Ya, apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memastikan jumlah harta pewaris yang pertama kali ya. Memastikan jumlah harta pewaris yang bisa dibagi. 2 rumah senilai 300 juta yang sudah diwasiatkan, yang satunya sudah diwasiatkan. Karena 3 rumah kan? Nah, 3 rumah. Seharga 150 juta. Satunya sudah diwasiatkan untuk yayasan, berarti tinggal 2. Tanah 500 meter ya senilai 250 juta, simpanan di bank 300 juta. Uang tunai 700 juta. Nah, total harta almarhum 1.550.000. 50 juta. 1 M, maaf, 1 M ya, 1,5 M. Tetapi ini ada yang harus dikeluarkan dulu kan? Nah, yang harus dikeluarkan untuk siapa tadi? Untuk pembantunya ya. Nah, pembantunya. Oke, ahli warisnya. Nah, pastikan siapa ahli warisnya yang berhak. Ada yang tidak berhak di sini ya. Ada yang tidak berhak, ini kita runut ahli waris yang ada dan ada yang tidak berhak. Yang tidak berhak ini kita tutup. Ya. Ini 3 orang cucu laki-laki, kan termahjub karena ada anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan juga bukan ahli waris. Ya. Cucu perempuan dari anak perempuan tadi kasusnya ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki ya dapat kalau anak laki-lakinya tidak ada. Karena ini cucu perempuan dari anak perempuan, semuanya dari anak perempuan, bukan ahli waris. Kemudian saudara laki-laki ini juga terhijab oleh anak laki-laki. Ya. Kemudian 2 orang saudara perempuan ini juga terhalang oleh anak laki-laki. Mahjub ya. Ya, ibunya mahjub enggak? Tidak. Oke, berarti ahli warisnya ada ini. Ya, kita langkah kedua pastikan yang berhak. Yang enggak berhak ya singkirkan dulu ya. Istri dapat 1/8 karena ada anak, 2 anak laki-laki asobah, 3 orang anak perempuan asobah bil ghair. Ibu dapat 1/6 karena ada anak. AM-nya 24, yang bisa dibagi angka 6 sama 8. Kita penyelesaian akhir ya. Istri, ibu, dan asobah. AM 24. Total harta almarhum 1 juta 1, sekian miliar ya, 1,5 miliar. Istri dapat 1/8 kan, berarti 1/8 kali 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3/24. 3 kali 1,5 miliar dibagi 24 sama dengan 193 juta. Kemudian ibu dapat 1/6 kan? 1 kali 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali harta sama dengan dibagi 24 sama dengan 258 juta. Nah, ini dikurangi ini. Nah, jumlah harta dikurangi ini, kan ini dibagi ini sama dengan ini. Nah, jadilah ini. Oh, dibagi 7, dari mana dibagi 7? Karena anak laki-laki ada 2, dihitung 4. Anak perempuan ada 3, dihitung 3. Total 7.
Berarti 1 miliar sekian ini dibagi 7 per bagiannya 156 juta sekian per bagiannya. Karena ada anak laki-laki 2, ya berarti hitungan mereka adalah 4, berarti 156 juta dikali 4 sama dengan ini untuk 2 orang. Tinggal bagi 2 nanti ini. 627 juta dibagi 2. Kemudian anak perempuan kan ada 3 orang. Ya, 156 juta kali 3 sama dengan ini untuk 3 orang. Habis semuanya. Ya. Oke, Aul waktunya nggak sempat. Varian ini kalau 5 menit cukup nggak ya? Aul ini maksudnya gini, kalau AM-nya tidak sama dengan total bagian ahli waris. Contoh. Lihat di sini. Setelah dihitung ahli waris, kemudian dihitung di sini kok bagian ini tidak sama dengan AM-nya. Ahli warisnya di sini hitung 27. Kemudian AM-nya 24. Caranya bagaimana? Caranya adalah AM-nya dirubah semua jadi 27. Apakah ini mempengaruhi? Jelas ini akan mempengaruhi terhadap harta yang didapatkan. Maka caranya adalah yang 24-nya ini ditambah dirubah menjadi 27. Berarti jadi 27. Semua jadi 27, maka harus sama 27 per 27. Karena kalau nggak sama nanti ada yang kurang gitu. Harusnya dapat 10 juta, dia hanya dapat 6 juta. Sementara dia menuntut nantinya gitu. Nah, itu yang harus diselesaikan. Contoh kasus seperti ini ya. Ini sangat mungkin terjadi. Lihat di sini kasusnya. Lihat di sini. 7 per 6. Harusnya 6 per 6. Nah, bagaimana caranya biar menjadi adil? Berarti ini angka 6 diganti menjadi 7. 7. Jadilah 7 per 7. Apakah ini nanti berubah angkanya? Jelas. Ini tidak lagi 12 juta tapi jadi 10 juta sekian. Ini tidak lagi 18 tapi jadi 15 sekian. Ini 12 sekian jadi 10 sekian. Ya, karena kalau dihitung dengan cara yang sama tadi jadi minus 6 juta. Maka ini nanti nggak minus, sama. Aul ya. Jadi ini tidak sama dengan ini. Contoh lagi. Lihat di sini. Setelah dihitung ternyata tidak sama. 15 per 12. Caranya gimana tadi? Angka 12-nya dirubah menjadi 15. Oke. Apakah nanti mempengaruhi? Jelas mempengaruhi. Jumlah hartanya akan lebih berkurang. Karena kalau enggak, kan di sini lihat. 75 juta. Sementara hartanya 60 juta. Nah, nanti ada yang menuntut repot nanti. Maka harus dirubah seperti ini. Ini AM. Kalau AUD, kalau RAD kebalikannya. Kalau tadi ininya kelebihan, kalau ini ininya kekurangan. Nah, ini sama. Ini angkanya tinggal dirubah aja juga menjadi angka yang sesuai dengan angka furudul muqaddarahnya ya. Nah, ini contohnya. Tidak lagi 1 per 6 tadi jadi 1 per 5. Tidak lagi 4 per 6 tapi jadi 4 per 5. Ya, maka ini jadi 5 per 5. Kalau ini nanti lebih hartanya. Seharusnya dapat 10 juta, dia dapat 12 juta. Nah, karena ini waktunya mau habis, varian percepat saja. Lihat di sini. Ini harusnya 6 per 6. Tapi ini kok 5 per 6, maka angka 6-nya kita rubah menjadi 5. Yang angka 6-nya kita rubah jadi 5. 1 per 5, 3 per 5, 1 per 5, jadi 5 per 5. Apakah ini berubah? Harusnya 1 per 6, akhirnya dia dapat 2 juta. Harusnya 5 juta, dia dapat 6 juta. Harusnya 1 per 6, dia dapat 2 juta. Nah ini, biar nggak sisa. Gitu. Kalau tadi biar nggak kurang, kalau ini biar nggak sisa. Oke, ini tentang pasalnya saja ya. Nanti varian sampaikan slide-nya ini di grup. Karena waktunya mau habis, kurang dari 1 menit. Kalau ada pertanyaan, ini kita lihat kolom chat, ternyata tidak ada. Oke, kata gonogini kita, insya Allah nanti ini buat tanya jawab ya. Hikmah, kemudian mawaris dan sebagainya ini di Indonesia. Yang pasti kita sedang mempelajari warisan berdasarkan hukum Islam, maka cara membaginya berdasarkan hukum Islam. Untuk Aul dan Rod ini varian percepat penjelasannya. Ya, kalau nggak paham nanti kita diskusi di WA Group. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.